Halo para pecinta sepak bola yang gampang diadu domba. Ya, tugas Indra Safri sepertinya akan kelar. Walaupun nggak ada yang berisik teriak Indra Safri out. Karena tim Patrick Kluivert itu sudah punya tugasnya masing-masing. Danny Lanzat dan Vandenberg itu sudah ditugaskan untuk menangani tim junior juga. Jadi walaupun nggak ada teriakan Indra Safri out, tapi sepertinya tugas Indra Safri setelah Piala Asia U20 ini akan selesai. Tapi yang gue heran begini, kenapa ini nggak terlalu berisik begitu? Katanya kemarin waktu berisik kritik Sintayong itu semua untuk kepentingan timnas. Tapi untuk kali ini nggak ada yang berisik walaupun sama kepentingannya, yaitu membela tim nasional kita supaya lebih baik lagi. Untuk yang kemarin teriak Sintayong out, tapi sekarang nggak teriak Indra Safri out, itu harus dipertanyakan. Padahal kalaupun berisik mengkritik Indra Safri, yang dapat keuntungan adalah rakyat Indonesia. Berisik ngeritik Indra Safri, timnas menjadi lebih baik, yang menikmati adalah seluruh rakyat Indonesia. Tapi begitu nggak berisik, Indra Safri nggak dikritik, seandainya tidak ada perubahan yang signifikan di timnas seperti yang terjadi di pertandingan kedua kemarin di Piala Asia, siapa yang rugi? Seluruh rakyat Indonesia. Yang untung siapa? Yang untung adalah yang dulu berisik kritik Sintayong out. Dia hanya kasih makan egonya. Demi kasih makan egonya, dia nggak peduli itu soal nasib timnas Indonesia. Gua sebagai militansi Indra Safri nih, jadi nggak ada perlawanan. Karena nggak ada yang teriak Indra Safri out. Jadi gua nggak bisa debat sama siapa-siapa nih. Ayo dong, teriak dong Indra Safri out. Seperti halnya kemarin pada teriak Sintayong out. Masa gue tanpa didebat, gue harus kasih alasannya sih kenapa Indra Safri dinilai gagal di Piala Asia U20 ini. Dan dianggap Indra Safri hanya sanggup memberikan timnas Indonesia untuk sementara ini di peringkat 3 di grup. Padahal menurut gua Indra Safri itu bukan tanpa alasan. Nih gua kasih tahu ya alasannya. Jadi Indra Safri itu bukan gagal. Jadi Indra Safri sepertinya mungkin memang sengaja menempatkan posisi timnas U20 kita itu di klasemen nomor 3 di grup. Itu bukan tanpa filosofi. Filosofinya adalah nomor 3 di dalam Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Jadi itu seperti kode dari Indra Safri. Mungkin Indonesia ini saat ini sedang butuh persatuan karena kemarin terpecah belah tuh. Ada yang pro dan kontra sama Sintayong. Jadi komunikasi tingkat tinggi dia letakkanlah timnas U20 kita di klasemen nomor 3 di grup. Walaupun nggak lolos nggak apa-apa, tapi tujuannya dalam menyampaikan pesan yang punya nilai filosofi tinggi tercapai. Yang kedua, ya mungkin Indra Safri sangat ngefans sama STY. Karena Sintayong di kualifikasi grup C itu juga membawa Indonesia di klasemen nomor 3. Nah dia sepertinya ingin meniru itu. Kalau Sintayong di nomor 3, gue juga harus di nomor 3. Paling tidak, walaupun nggak melebihi, sama lah. Jadi kita harus berpikir positif, kita nggak boleh berpikir negatif. Begitu. Dan untuk yang teriak-teriak mana, katanya strateginya masih disimpan. Strategi rahasianya mana? Tolonglah, Indra Safri nggak mau keluarin strategi itu, mungkin menjaga amanah. Segala sesuatu yang bersifat rahasia, sampai kapanpun akan dirahasiakan, termasuk senjata rahasia. Kalau senjata rahasia dikeluarkan, sudah bukan menjadi senjata rahasia lagi. Dengan begitu, dia membongkar rahasia itu. Karena membongkar rahasia itu, makanya dia bisa jadi nggak amanah. Jadi kita harus menanggapi secara positif. Coba berpikir, masa iya ada orang amanah lu marah-marah-marah? Ya enggak dong, kita harus support. Udah pejabat nggak amanah, masa pelatih nggak amanah? Ya nggak bisa. Paling nggak pelatih bola kita ini harus amanah lah, menjaga kerahasiaan apapun yang terjadi. Begitu. Dan untuk selanjutnya, mungkin IS dinilai gagal, padahal enggak. Niat IS mungkin baik, dia tidak mau membebani mental pemain-pemain U20 kita. Karena apa? Berjuang di grup aja sudah sulit,
Terus bagaimana nanti seandainya lolos dan berjuang di semifinal atau berjuang di final? Itu beban mentalnya akan lebih tinggi lagi untuk anak-anak U20. Jadi daripada mentalnya nanti tertekan, lebih baik sekarang di stop nih. Cukup sampai di sini aja daripada nanti mentalnya berantakan. Jadi tanggapi positif aja, di bawah selau, di bawah santai. Nggak usah marah-marah. Untuk ternak-ternak STY selau. Untuk yang kemarin teriak STY out, udah selau aja. Yang penting egonya kan udah kasih makan. Nggak peduli prestasi timnas kayak apa kan. Iya kan. Yang penting kan kemarin teriak STY out. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang bilang ternak STY juga belain STY sampai segitunya. Loh begini. Kenapa ternak STY belain STY? Karena ketakutan itu hanya ada di kepala lu yang pada teriak STY out. Belum terjadi. Padahal sedang tidak ada masalah apa-apa di prestasi tim nasional. Prestasinya bagus, tapi ketakutan yang ada di kepala itu diterapkan ke orang-orang. Kemudian orang-orang itu teriak, STY out. Itu kan nggak benar. Nah, kalau Indra Safri kasusnya berbeda. Ini sudah terbukti nyata. Pertandingan pertama kalah, kedua kalah, Indonesia akhirnya gugur. Hasil uji coba kemarin di Sidoarjo juga nggak maksimal. Sedangkan TC dan lain-lain itu sudah lama. Begitu cara bedainnya. Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa berpikir nggak apa-apa. Kita para ternak STY sangat maklum bagaimana orang yang teriak STY out itu berpikir. Oke, jangan lupa subscribe.